Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang ustazah banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak tentang karomah, ma'unah, dan irhad. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang taat dan banyak berbuat amal soleh. Biasa disebut dengan waliullah atau wali Allah. Contoh karomah yang dimiliki oleh sahabat Nabi sekaligus khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan bahwa makanan yang untuk menjamu tamu ayahnya, setiap kali tamunya mengambil sesuap makanan, maka makanan itu bertambah banyak dan lebih banyak dari sebelumnya. Selain sahabat Nabi, karomah juga dimiliki oleh Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Kalijaga saat meninggalkan jalannya di sebuah sumur ketika sedang mencari sumber air untuk berwudu para wali. Sampai sekarang sumber air tersebut tidak surut airnya dan dapat untuk menyembuhkan segala macam penyakit dengan syarat membaca basmalah terlebih dahulu. Selain contoh karomah di atas, masih banyak lagi contoh karomah lain yang dimiliki oleh waliullah. Selain karomah, ada juga yang namanya ma'unah. Ma'unah yaitu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman atau seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah bisa terjadi pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, seseorang yang terkurung di sebuah ruangan sehingga ia bisa membobol tembok yang kokoh sehingga selamat dari kurungan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang dapat merobohkan tembok yang kokoh. Irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon nabi. Misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil sedang dalam perjalanan dagang, beliau selalu diikuti dan dipayungi oleh sebuah awan. Selain itu, ada juga irhas yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu beliau dapat berbicara ketika masih bayi. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 46 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sholihin, yang artinya, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk orang-orang yang sholih. Persamaan mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhad. Yang pertama, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
sama-sama kejadian luar biasa yang sulit diterima akal. Yang ketiga, sama-sama berkenaan dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sama-sama kejadian yang tidak dapat dipelajari, tidak dapat direncanakan, serta terjadi dengan tiba-tiba. Perbedaan mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas. Yang pertama, mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul, sedangkan karomah, ma'unah, dan irhas tidak diberikan kepada mereka. Yang kedua, mukjizat diberikan Allah untuk membuktikan kenabian dan kerasulan, sedangkan karomah dan ma'unah untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh hambanya. Sedangkan irhas diberikan untuk menandakan bahwa seseorang itu adalah sebagai calon nabi. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.